Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reynanda Arya Pratama. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Istikaqah Bangsa Karawang. Saya akan membuat video atau membuat wawancara terhadap yang berkaitan dengan mata kuliah keluarga. Dalam perjalanan pembangunan negara, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi pilar utama yang membentuk landasan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, tiga pasal memiliki peran penting yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pendidikan. Pasal-pasalnya yaitu pasal 28C ayat 1 yang menggambarkan esensi kebebasan berserikat dan berkumpul, pasal 27 ayat 1 yang menegaskan hak asasi individu yang melibatkan kehidupan, kebebasan, dan kehormatan diri, sementara pasal 31 ayat 2 yang memastikan hak masyarakat atas pendidikan yang bermutu. Nah, pembahasan mendalam terkait ketiga pasal ini menjadi penting untuk memahami dasar hukum yang membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai wawancara ini, mari kita jelajahi bersama perincian dan makna mendalam tiga pasal krusial dalam Undang-Undang 1945 ini, yaitu pasal 28C ayat 1, 27 ayat 1, dan pasal 31 ayat 2. Pada konteksnya, bagaimana pasal-pasal ini mencerminkan prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan pendidikan yang kita anggap sebagai pondasi kokoh bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Mari kita temukan jawabannya bersama dalam wawancara kali ini. Baik, selamat malam Kak. Malam. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Reynanda Arya Pratama dan terima kasih telah berkenan hadir pada undangan wawancara saya kali ini. Wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya mengenai matkul kewarganegaraan atau mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Bambang Suteja. Dan saya sangat menghargai waktu dan partisipasi Anda yang telah Anda berikan. Sebelum memulai pertanyaan nih, saya mengizinkan Anda untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Iqbal Agustin Fauzia. Saat ini saya berkuliah di Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studinya Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya sedang menempuh semester 5. Baik, baik, baik. Terima kasih, Kak. Baik, sebelum saya menyampaikan wawancara kali ini akan membahas tentang pendidikan nasional ya, Kak. Ya, Sebelumnya, siap. apakah pernah belajar kewarganegaraan? Oh, jelas dong. Itu kan pelajaran dari kelas 1 SD ya. Ya, baik, baik. Baik, kalau begitu kita bisa masuk ya dong langsung ke pertanyaannya. Oke. Baik, menurut pasal 31 ayat 2 yang berbunyi yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Nah, pertanyaan nih Kak, bagaimana Anda melihat peran negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional sesuai dengan pasal 31 ayat 2 tadi Kak? Hmm, oke. Kalau menurut saya sih, negara tuh bertanggung jawab mengatur dan memastikan pendidikan merata untuk setiap wilayah dan tentunya berkualitas dan dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia. Baik, Ini juga mencakup tentang alokasi, anggaran, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Nah, itu saja mungkin dari saya. baik, baik, baik Kak, baik. Pertanyaan kedua ya Kak, jadi Ya, siap. bagaimana yang Anda lihat peran partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem pendidikan nasional yang diatur langsung oleh undang-undang, Kak? Kalau menurut saya sih peran partisipasi masyarakat itu sangat penting ya, karena masyarakat itu bisa mendukung sistem pendidikan nasional melalui keterlibatan aktifnya seperti memberikan masukan, Boleh. mendukung implementasi kebijakan, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Baik, baik, baik. Masuk, masuk. Terima kasih, Kak. Selanjutnya yang pertanyaan terakhir. Ini, adalah pertanyaan menurut pandangan Anda. Jadi, menurut Anda, bagaimana pemerintah dapat melihat efektif ulangi, jadi bagaimana pemerintah dapat lebih efektif menerapkan undang-undang pendidikan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia? Ya, ini mungkin dengan cara mengoptimalisasikan alokasi sumber dananya dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung gitu. Dan juga bisa seperti mendukung teknologi dan sarana prasarana Hmm, dan lain-lain. baik, sekian saja, Kak. Kalau ada tambahan lagi? Cukup ya. Baik, terima kasih, terima kasih. Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktu dan pandangannya yang telah Anda berikan pada hari ini.
Diskusi ini memberikan pemahaman yang sangat berharga tentang bagaimana hak-hak yang diatur oleh pasal 31 ayat 2 tadi. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan atau gagasan yang ingin Anda sampaikan? Sepertinya tidak ada sih, cukup aja itu aja. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi atas kontribusinya dalam wawancara kali ini. Ya, Semua pandangan ya yang Anda sama-sama. berikan sangat berarti bagi kami dan semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pijakan atau lebih mendalami di masa depan. Selamat malam Iya, dan semoga hari menyenangkan, Kak. Terima kasih. malam, sama-sama. Untuk responden kedua, selamat pagi, Kak. Pagi. Baik, nama saya Reynanda Arya Pratama. Saya sangat berterima kasih Kakak telah berkenan hadir pada undangan wawancara saya kali ini. Jadi, wawancara ini adalah bagian dari tugas akhir saya yang mengenai matkul kewarganegaraan yang dipimpin langsung oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Bambang Suteja dan saya sangat menghargai waktu dan partisipasi yang Kakak berikan. Sebelum mulai pertanyaan, saya mengizinkan Kakak untuk memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu, Kak. Oke, makasih juga Ray untuk kesempatannya bisa jadi respondennya di penugasan tugas akhir kamu. Aku izin memperkenalkan diri, nama aku Ahmad Darmawan, biasa dipanggil Ahmad. Kalau di kuliah sekarang dipanggilnya Awan. Sekarang mahasiswa semester 5. Tahun depan kemungkinan udah semester 6 ya, karena udah lulus UASnya. Insya Allah, amin. Saya mahasiswa di jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Kampus Institut Pertanian Bogor. Terima kasih Kak. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa wawancara kali ini itu akan membahas satu tema Kak. Jadi temanya itu adalah warga negara yang wajib menjunjung tinggi sebuah hukum Kak. Sebelumnya, apakah Kakak pernah atau telah belajar mengenai kewarganegaraan Kak? Oke. Kalau dibilang mempelajari pernah, karena di IPB itu ketika lulus ya menjadi mahasiswa baru di tahun pertamanya itu kita mendapatkan mata kuliah kompetensi dasar. Nah, salah satunya itu tadi dua mata kuliahnya itu ada Dikwar sama Diksila. Dikwar ini pendidikan keluarga negara dan Diksila ini pendidikan Pancasila. Jadi sedikit mempelajari ya ketika di tahun pertama. Ya mungkin udah cukup lama tapi dibilang mempelajari sudah. Baik Kak. Terima kasih Kak. Eh, Baik kalau begitu kita memasuki apa namanya pertanyaannya Kak. Baik, menurut pasal 27 ayat 1 yang berbunyi yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, dari pasal tersebut saya ingin bertanya Kak, sebelumnya apakah Kakak telah melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan hukum sebagai warga negara Indonesia Kak? Oke, kalau dalam konteks makro belum pernah ya, misal membantu ke persidangan atau apa, tapi di lingkup mahasiswa gitu ya, karena masih menjadi mahasiswa dalam menjalankan hak ya, karena kan di undang-undang tersebut hak dan wajib berarti kita memiliki hak dan memiliki kewajiban. Nah, salah satunya itu aku di kampus aktif di ini ya, di tim Satgas, tim anti kekerasan seksual IPB. Mana di sana tuh kita melakukan advokasi pendampingan hukum ya, buat mereka tuh mau pelaporan ke Kementerian Perlindungan Perempuan atau pun yang sejenisnya dalam melakukan korban untuk melaporkan tersangka-tersangka yang sindikat melakukan tindakan kekerasan seksual. Dan itu juga mendukung implementasi ini ya hukum dari aku juga mendampingi mereka gitu ya dalam konselingnya kayak gitu untuk trauma healing lah gitu kecil-kecilan. Baik, terima kasih ya. Baik untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada bagaimana dan apa saja partisipasi Kakak dalam proses penegakan hukum di kehidupan atau lingkungan Kakak? Oke, kalau partisipasi tadi aku udah mention juga di karena menjadi tim Satgas Kekerasan Seksual itu kita mengimplementasikan hukum-hukum ya kayak hukum perlindungan anak, hukum perlindungan perempuan dan juga hukum perlindungan manusia gitu. Jadi secara nggak langsung menjadi agent of change gitu ya ataupun Hmm. agent pelaksanaan terhadap pelaksanaan hukum tadi gitu sebagai warga negara. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan terakhir Kak, menurut Kakak, apakah pendidikan itu berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat? Jika iya, kenapa gitu Kak? Oke, karena aku kan latar belakangnya di jurusan mempelajari mengapa pendidikan itu penting ya. Aku mempelajari itu kalau pendidikan holistik gitu. Karena kenapa disebut holistik? Ketika kita sudah berhasil atau memasuki pintu pendidikan
Dan ini kan kita akan mendapatkan akses-akses ya seperti akses terhadap fasilitas kesehatan, informasi, komunikasi, dan teknologi. Jadi Hmm. ketika kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan mempelajari pendidikan, mendapatkan aksesnya, ya kita bisa juga mengetahui gitu tentang hak ataupun kewajiban dari warga negara ini yang terhitung ataupun tercantum gitu ya dalam hukum-hukum di undang negara kayak gitu sih. Baik, cukup sekian Kak untuk pertanyaannya Kak. Jadi em, menurut dari Kak Ahmad, kita terlihat bahwa Kakak telah mematuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia terkait hukum ya Kak. Terus partisipasi aktif dalam proses penegakan hukum juga terlihat melalui yang Kakak Ahmad sebutkan tadi contoh-contohnya yang beliau ikuti. Menariknya, Kakak percaya juga bahwa pendidikan memegang peran penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat dengan mengikuti hal-hal yang baik dengan demikian kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui pendidikan, menciptakan masyarakat yang lebih patuh terhadap hukum dan pemerintahan. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih banyak atas waktu dan pandangannya yang telah Anda berikan. Diskusi ini memberikan pemahaman yang sangat berharga tentang bagaimana hak-hak yang diatur dalam pasal tadi Kak. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan atau gagasan yang ingin Kakak sampaikan Kak? Dari aku cukup sih lebih ke karena kan hukum tuh hak dan kewajiban individu ya. Percuma aja kalau dari pemerintah udah ada bikin undang-undang atau regulasi kebijakan Hmm, dari hulunya gitu ya, tapi nggak sampai ke hilirnya. Kita sebagai masyarakat investasi tapi nggak mengimplementasi apa yang sudah dibentuk pemerintah. Jadi ya efektivitas ataupun optimalisasinya si hukum yang dibuat pemerintah ataupun kebijakan ya harus ada dukungan dari setiap elemen masyarakat sih kalau menurut aku. Gitu aja. baik, terima kasih pesan yang sangat berharga. Baik, terima kasih Kak sekali lagi atas kontribusinya. Semua pandangan yang Anda berikan adalah hal yang berarti bagi kami semua Kak. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pijakan untuk lebih maju di masa depan Kak. Selamat pagi, selamat menjalani hari. Semoga hari Kakak menyenangkan Kak. Terima kasih Kak. Baik, selamat malam. Malam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rainanda Arya Pratama. Saya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Terima kasih sebelumnya telah hadir pada kesempatan kali ini. Tujuan saya mengundang Anda untuk wawancara kali ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas akhir saya yang berkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Bambang Suteja. Sebelum kita memasuki pertanyaan yang lebih dalam, saya mempersilahkan Anda untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Halia Fitri. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bisnis Digital. Terima kasih. Baik, salam kenal Kak Siti Helya. Baik, salam kenal. Baik, sebelumnya apakah di kampus Anda sudah mempelajari yaitu mata kuliah kewarganegaraan? Ya, kebetulan di semester 1 saya ada salah satu mata kuliah yang bernama Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi saya sudah mempelajari hal tersebut. Baik, pada sesi wawancara kali ini tema yang saya ambil yaitu adalah berhubungan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara di Indonesia. Apakah kita bisa mulai saja wawancaranya? Baik, bisa dimulai. Baik, sesuai dengan Undang-Undang 1945, Pasal 28C ayat 1 yang berbunyi yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi mensejahterakan umat manusia. Nah, pertanyaannya yaitu, apakah Anda telah melaksanakan dan mendapatkan hak-hak mengenai pasal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk saya pribadi, saya telah melaksanakan dan juga mendapatkan hak-hak tersebut. Contohnya itu sejak saya kecil saya sudah mulai mendapatkan ilmu pengetahuan dari kedua orang tua saya. Misalnya saya diajarkan untuk membaca, mengaji, dan sebagainya. Lalu pendidikannya itu berlanjut saat saya sekolah dimulai dari TK sampai saat ini saya seorang mahasiswi. Mungkin itu saja sih hak-hak yang telah saya dapatkan. Baik, terima kasih telah menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa hambatan utama yang menghadapi masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab kembali. Menurut saya pribadi, hambatan-hambatan yang dapat terjadi
untuk memperoleh pendidikan itu yang pertama yang sering kali terjadi adalah keterbatasan finansial seseorang, karena tentunya tidak semua orang itu mempunyai finansial yang mencukupi untuk bisa masuk ke sekolah yang memadai dan sebagainya. Jadi masih banyak orang-orang yang belum bisa sekolah dengan layak, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada keterbatasan akses. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini masih banyak wilayah-wilayah yang jauh dari lembaga pendidikan, perpustakaan daerah, dan sebagainya. Menurut saya itu merupakan salah satu hambatan yang besar karena bisa saja kelompok orang tersebut punya keinginan untuk memperoleh pendidikan, tapi dengan akses yang terbatas, mereka jadi tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Mungkin hambatan yang terakhir dari saya itu kurangnya akses teknologi ya, seperti yang ada di poin tersebut juga. Jadi hambatan yang selanjutnya itu kurangnya akses teknologi sebagian orang untuk mendapat ilmu pengetahuan tersebut. Karena seperti yang kita tahu sekarang kita hidup di zaman yang serba digital, serba teknologi, termasuk kegiatan yang sedang kita lakukan pun sekarang ini memerlukan teknologi ya. Jadi dengan sulitnya akses teknologi, tidak adanya teknologi atau akses internet itu menjadi hambatan yang sangat-sangat besar di era digital ini. Mungkin sekian jawaban dari saya tentang hambatan untuk memperoleh pendidikan. Baik, terima kasih. Sangat lengkap dan sangat jelas ya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu, menurut Anda, bagaimana pemenuhan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi dan budaya dapat berdampak positif pada kesejahteraan umat manusia? Baik, terima kasih izinkan saya untuk menjawab kembali. Baik. Menurut saya pribadi, hak-hak tersebut, hak-hak kita untuk memperoleh pendidikan, kebudayaan, teknologi, dan sebagainya tentu saja mendatangkan sisi positif yang sangat banyak dan juga meningkatkan kesejahteraan kita sebagai umat manusia. Karena yang namanya ilmu teknologi, ilmu budaya, dan sebagainya sudah pasti itu positif ya. Tapi mungkin untuk beberapa hal seperti teknologi itu juga dapat mendatangkan sisi negatif, tergantung dari bagaimana kita mencerna ilmu teknologi tersebut dan sebagainya. Karena bisa saja hal-hal tersebut itu disalahgunakan dan sebagainya. Namun untuk saya pribadi tentunya hal-hal tersebut itu memberikan dampak yang sangat positif selagi kitanya itu menggunakan hal-hal tersebut untuk hal-hal yang baik, bermanfaat, dan sebagainya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir kali ini. Baik, terima kasih atas waktu dan pandangan yang telah Anda bagikan hari ini. Diskusi ini memberikan pemahaman yang sangat berharga tentang bagaimana hak yang diatur dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945 dapat memainkan peran penting dalam pembangunan pribadi dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan atau gagasan terakhir yang ingin Anda sampaikan seputar hak dan pengembangan diri? Dari saya pribadi, kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih kita sebagai seorang mahasiswa, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas kontribusinya dalam wawancara kali ini. Semua pandangan yang Anda berikan sangat berarti. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pijakan untuk lebih mendalami di masa depan. Sekali lagi, terima kasih dan semoga hari yang menyenangkan. Sampai jumpa. Selamat malam. Baik, untuk kesimpulan dari semua ini, dari pembahasan mengenai pasal 28C ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 31 ayat 2, jelas bahwa ketiga pasal ini memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pasal 28C ayat 1 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka secara damai. Sementara itu, pasal 27 ayat 1 melindungi hak asasi individu, menegaskan pentingnya hak individu, kebebasan, dan kehormatan diri sebagai hak yang tidak dapat dilanggar. Nah, selanjutnya pasal 31 ayat 2 yang menjamin hak pendidikan, menciptakan dasar untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, saran saya, seiring dengan semangat pembahasan ini, pentingnya bagi kita untuk terus mendorong pemahaman dan implementasi yang lebih baik terhadap ketiga pasal ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Pendidikan dan seminasi informasi mengenai hak asasi manusia, kebebasan berserikat, dan pentingnya pendidikan yang bermutu perlu ditingkatkan. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk ikut aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga kelanjutan nilai-nilai yang diakui dan dijunjung tinggi oleh negara kita ini. Sekian dari saya, terima kasih.